Dunia terperanjat saat Jepang dengan beraninya mengebom Pearl Harbor, sebuah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Hawaii. Walaupun dengan cara yang cukup pengecut, membokong tanpa pernyataan perang terlebih dahulu. Hari itu, 7 Desember 1941. Mari kita simak kisahnya. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in the liberty of men and in their forces, the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation. Motivasi Jepang mengebom Pearl Harbor. Masih ingat doktrin Nansen Ron pada video kita sebelumnya? Doktrin yang mengharuskan Jepang merebut wilayah yang kaya sumber daya alam di Hindia, Belanda, Malaya, Asia Tenggara. Inilah yang menjadi salah satu penyebab Jepang nekat membom Pearl Harbor. Doktrin itu akan sulit dijalankan apabila dominasi Amerika di Laut Pasifik masih kuat. Salah satu cara melenyapkan dominasi tersebut adalah dengan mengebom pangkalan yang menjadi basis kapal perang dan mesin perang Amerika Serikat di Pasifik Pearl Harbor. Pencetus dan pemimpin serangan. Pencetus serangan ini adalah seorang laksamana Jepang yang legendaris. Ia adalah Laksamana Isoroku Yamamoto, seorang laksamana yang sebenarnya was-was dengan idenya tersebut. Ide yang membangunkan macan tidur. Adapun serangan ini dipimpin seorang laksamana Jepang bernama Chuichi Nagumo, yang juga adalah seorang laksamana berpengalaman. Profil sang laksamana akan kita bahas pada video selanjutnya ya guys. Kekuatan dan persiapan penyerbuan Pearl Harbor. Jepang bersiap dengan persiapan maksimal, melibatkan armada kapal induk, kapal perang, pesawat tempur, bahkan sampai kapal selam. Tak kurang dari 6 kapal induk, 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah, dan 11 kapal perusak ke suatu titik sekitar 275 mil atau 440 km di utara Hawaii. Dari sana, sekitar 360 pesawat diluncurkan. Jalannya penyerbuan Pearl Harbor. Pesawat pengebom Tukik Jepang pertama muncul di atas Pearl Harbor pada 7:55 pagi. Pesawat itu adalah bagian dari gelombang pertama yang terdiri dari hampir 200 pesawat, termasuk pesawat torpedo, pesawat pengebom, dan pesawat tempur. Dalam waktu seperempat jam, berbagai lapangan udara di pangkalan itu menjadi sasaran serangan brutal. Lapangan udara Wheeler hancur dari 126 pesawat di darat, 42 hancur total. 41 rusak dan hanya 23 yang masih layak untuk bertugas. Hanya 6 pesawat Amerika Serikat yang mengudara untuk mengusir para penyerang serangan pertama ini. Secara total, lebih dari 180 pesawat hancur. Di laut, kehancuran lebih mengerikan. Dalam 30 menit pertama penyerangan, kapal perang USS Arizona meledak dengan ledakan dahsyat. USS West Virginia hancur. USS Oklahoma yang dihantam oleh 4 torpedo dalam waktu 5 menit. Terguling sepenuhnya dengan dasar dan baling-balingnya terangkat di atas perairan pelabuhan. USS California, kapal induk Pacific Battle Force, ditorpedo dan diperintahkan untuk ditinggalkan saat perlahan tenggelam di perairan dangkal. Kapal target USS Utah yang juga tenggelam. Hampir tidak ada kapal yang lolos dari kerusakan. Pukul 8:50 pagi, gelombang serangan kedua dimulai. Meski kurang berhasil dibandingkan yang pertama, serangan itu tetap menimbulkan kerusakan berat. Kapal perang USS Pennsylvania terbakar oleh bom, dan 2 kapal perusak yang ditambatkan di dekatnya hancur menjadi puing-puing. Kapal perusak USS Seoul terbelah 2 oleh ledakan hebat. Tak lama setelah pukul 9 pagi, Jepang mundur. Hasil akhir penyerbuan. Serangan mengerikan ini menimbulkan kerusakan dan korban yang tidak sedikit. Tercatat, USS Arizona dan USS Oklahoma hancur dengan banyak korban jiwa, dan 6 kapal perang lainnya mengalami berbagai tingkat kerusakan. 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, dan kapal-kapal lainnya yang rusak.
Korban militer Amerika Serikat berjumlah lebih 3.400 termasuk lebih dari 2.300 yang tewas. Sementara pihak Jepang kehilangan 29 hingga 60 pesawat, 5 kapal selam ini, mungkin 1 atau 2 kapal selam armada dan kurang dari 100 orang. Serangan ini menyatukan rakyat Amerika menjadi sepakat melawan Jepang yang sebelumnya mereka menolak berperang. Esoknya, Presiden Roosevelt menandatangani keputusan perang terhadap Jepang dan Perang Dunia II Teater Pasifik resmi dimulai.